Saudara, akhir-akhir ini marak kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata api. Sebagian kasus penyalahgunaan senjata api tersebut melibatkan aparat penegak hukum. Banyak pihak menuntut evaluasi dalam penggunaan senjata api oleh aparat. Penyalahgunaan senjata api semakin meresahkan publik. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api. Pada 3 Januari, petugas pelabuhan Bakaheni ditodong senjata api oleh pengemudi mobil yang diduga pegawai kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Pegawai KSOP ini menodongkan senjata api karena ingin keluar area pelabuhan tanpa membayar parkir. Sehari sebelumnya, pada 2 Januari, seorang pemilik rental mobil tewas diduga ditembak oleh anggota TNI. Pemilik rental ditembak saat melacak mobil rental yang dilarikan penyewanya. Di 31 Desember 2024, seorang pengacara di Boni, Sulawesi Selatan juga tewas akibat tembakan senjata api. Pengacara tersebut ditembak saat sedang makan malam bersama keluarganya. Rentetan kasus penembakan tersebut menambah panjang daftar penyalahgunaan senjata api yang dilakukan aparat hukum kita. Sebelumnya, seorang anggota Reserse Narkoba Polrestabes Semarang menembak hingga tewas seorang pelajar. Peristiwa tersebut tidak berselang lama dengan kasus polisi menembak rekannya sesama polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Merespon maraknya kasus penyalahgunaan senjata api akhir-akhir ini, Menteri HAM Natalius Pigai mendorong evaluasi soal perizinan dan peredaran senjata api. Menurut Pigai, insiden penyalahgunaan senjata api bisa menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Evaluasi tentang bagaimana proses perizinan dan siapa pengguna-pengguna harus dipastikan secara profesional, secara prosedur yang benar, sesuai dengan aturan yang benar. Salah manfaatkan akan menyebabkan fatal, instabilitas negara terganggu, stabilitas sosial juga akan terganggu. Di negara-negara lain kita lihat, ya hanya terjadi sebuah peristiwa penembakan liar, itu bisa menyebabkan ketakutan secara keseluruhan di sebuah negara. Saya kemungkinan dalam 1-2 hari ini kirim surat ke Panglima TNI dan Kapolri, mungkin juga ke Perbakin untuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam rangka pencegahan. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR juga sempat meminta ada evaluasi dalam penggunaan senjata api di kalangan penegak hukum. Ini dijadikan pembelajaran bersama, koreksi bersama kita, termasuk mungkin evaluasi penggunaan senjata api, khususnya di jajaran Polrestabes Semarang. Nanti akan kami sampaikan nanti pada saat rapat kerja atau monitoring evaluasi dengan jajaran Mabes Polri. Karena kalau perlu anak buah Bapak di Semarang itu dites kejiwaan, ya. Kemudian kalau perlu dites kembali praktek menembaknya, karena susah mendapatkan senjata, ada syarat-syaratnya. Ini perlu mungkin ini evaluasi, Pak, supaya momen peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menilai sebenarnya ada banyak sarana untuk menyaring atau mengevaluasi kelayakan anggota penegak hukum dalam menggunakan senjata api. Namun, ternyata masih ada kelemahannya. Itu lalu ada tes yang baru, gitu ya. Jadi sebetulnya cukup banyak tes yang digunakan untuk menyaring mereka-mereka yang layak atau tidak layak, eligible atau tidak eligible terkait dengan penggunaan senjata api. Nah, tapi kan ada 2 kemungkinan bahwa alat tes itu kemudian direspons, digunakan, dipraktekkan secara tidak maksimal. Ya, ini juga ada soal dengan karena yang menguji polisi, yang diuji polisi, maka tentu lalu saling kedip-kedipan tuh, gitu ya. Dan yang kedua juga jangan lupa bahwa dengan berkali-kalinya mereka diuji, berkali-kalinya mereka dites, maka ada kemungkinan mereka imun, ya. Imun dalam arti sudah hafal dengan alat tesnya, ya. Bahwa memang ada anggota polisi yang salah, demikian juga anggota TNI yang bermata gelap dan seterusnya, tapi jangan lalu kemudian kita mengambil generalisasi atas semua itu. Banyak pihak berharap segera ada evaluasi dalam penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.
agar kasus-kasus penyalahgunaan senjata api tidak terulang lagi. Tim Liputan, Kompas TV.